Jadi penyebabnya nanti diperhatiin ya. Bapak dan Ibu pernah melakukan nggak? Kalau melakukan buru-buru telanjang bulat di kamar pertobatan. Apa tuh? Ibu merendahkan suami. Nah, nggak boleh dong. Merasa ibu udah pernah pinter, udah pernah melakukan itu. Sementara suaminya ibu dikasih tahu, dengar kuping kanan keluar kuping kiri, sehingga ibu ngomong, oh si bloon, nggak boleh. Atau ibu merendahkan, tuh kan, kok dikasih tahu, nah, nggak boleh. Biar sebloon apapun suami kita, itu di Al-Quran ayatnya ridhonya Allah, ridhonya suami. Nah, coba ingat-ingat, ibu pernah gak sekecil apapun 0,001 pernah gak merendahkan suami? Dia pernah ya. Karena sering. Ini mah sekali pernah, berarti sekali dong. Ini mah gak mau kalah, sering. Emang bener Bu? Sering. Oh sering, jangan. Tiap hari. Jangan Bu. Jujur. Istri jujur. Oh mulutnya dua, katanya suami. Ibu mulutnya dua. Yang di mana sama yang di mana mulutnya? Ya kan saya selama ini privat ya sama tamu-tamu, kayak tadi kita privat di Dharma Wangsa, Hotel Dharma Wangsa, di Hotel Dharma Wangsa. Setelah saya pelajarin tadi yang privat sama kita tadi dari jauh dari Demak 5 orang, terus Pak Hengki, terus dari Ciamis, dari Tangerang, sama dari Bekasi. Jadi total tadi kita hampir 11 orang. Kalau yang di Sweet Bell ada 7 juga luar biasa. Nah, setelah saya pelajarin, jadi Bapak nggak usah privat, ikutin aja nih. Tadi kan saya pelajarin, kenapa ya kok hajatnya lemot? Kenapa ya kok hajatnya lemot? Setelah saya pelajarin dari orang-orang ini, sekitar 18 orang saya pelajarin, nggak taunya 99% hajatnya lemot karena istrinya pernah meremehkan suaminya. Gitu. Masa Bapak dan Ibu harus terkabul. Nah, bener kata Pak Haji, aku pernah ngeremehin suami aku. Kenapa penyebabnya Mbak? Kenapa kok Mbaknya bisa ngeremehin suami? Habis sandal gandul. Aduh. Ya jangan juga gara-gara itulah. Kasihan, sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat ya. Nah jengkelnya dinolin alias dimaklumin. Kalau ini kan ibu enggak ke suami, sabar, enggak boleh. Tahu gak arti sabar? Orang yang sabar itu jengkel ditahan. Kapan waktu pasti meleduk. Nggak boleh. Contohnya orang sabar apa sih Ji? Pada saat Bapak ML sama istri, spermanya belum keluar, sabar. Sabar. Nggak boleh. Demen. Tepuk tangan dong. Nah mau saya Pak, bisa gak biar hajatnya besok terkabul, kita jangan pakai istilah sabar, diganti pakai istilahnya legowo. Emang beda legowo sama sabar? Beda. Legowo tuh lapang dada,
biar gimana juga kita lapang dada, legowo. Tapi kalau sabar itu pasti ngelus dada. Tidak ada pernah legowo ngelus dada, nggak pernah. Yang ngelus dada apa? Sabar. Anak nggak mau makan, sabar. Gitu. Suami di rumah nggak pernah pakai celana dalam, sabar. Gitu. Jadi bapak dan ibu paksain gimana caranya. Saya nggak mau. Besok harus ada yang terkabul. Saya nggak hafal hajatnya bapak dan ibu, tapi harus ada yang terkabul. Salah satunya adalah harus legowo. Sama siapa? Sama suami dan sama si bangsat. Bangsat, kau tahu siapa si bangsat? Mantan suami. Ya kan kadang udah mantan tapi kan kadang pegel hati, ya kan. Nah itu kita kasih label bangsat. Ada gak si bangsat di sini? Ada lah. Bapak dan ibu nggak nyambung maksud saya ngomong di sini? Nyambung nggak? Jadi kalau ibu yang pernah nikah sama suami yang pertama, kan kita udah pisah sama dia. Coba jangan diinget-inget kekurangannya dia. Abisnya dia pengen nguasain anak saya, abisnya dia pengen ini. Aduh, gede hajat apa gede jengkel? Nah, hajatnya aja yang dipikir ini. Si bangsat ngapain? Kok Pak Haji nyebutnya si bangsat? Habis nama yang jelek lagi ada gak? Sini. Coba kasih masukan buat saya. Ada gak? Hah? Biadab. Waduh, dia. Berarti lu. Jangan makan itu. Ya, jadi maunya saya, bapak dan ibu jangan jengkel sama kalau yang punya mantan, jangan. Udah deh dimaklumin aja deh. Begitu biar kita punya hajatnya lebih gede. Kedua, bapak dan ibu kan suka denger di YouTube kalau saya ngomong, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Nah, murka apa sih Pak Haji? Utang, tagihan macet, anak kalau dinasihatin nggak denger, suami yang males kerja, maunya di rumah aja, nggak mau produktif, nggak mau menghasilkan duit. Nah, kayak gitu-gitu, itu kata Allah kecil, karena rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi yang dilihat rahmatnya Allah. Apa tuh rahmatnya Allah? Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, kalau ada pasangan hidup, pernikahan panjang. Terakhir apa? Itu. Ya, ketiga, saya mau besok pagi harus hajatnya terkabul. Apa Pak Haji? Yakinnya harus tingkat dewa. Apa aja saya nggak mau tahu, harus ada kata pasti. Nggak boleh ada kata mudah-mudahan. Semoga, insya Allah, harus diganti pakai pasti. Kenapa sih Pak Haji mesti kata pasti? Karena ayatnya di Al-Quran, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Tidak ada di Al-Quran ayatnya, mintalah kepadaku, insya Allah aku kabulkan. Nggak ada. Jadi kenapa dipakai itu? Mintalah kepadaku, semoga aku kabulkan. Enggak ada. Kenapa dipakai tuh semoga? Mintalah kepadaku, mudah-mudahan aku kabulkan. Enggak ada. Kenapa dipakai tuh mudah-mudahan? Nah, insya Allah kan sering Pak Haji di masyarakat pakai kata insya Allah. Bener. Tapi itu insya Allah antara kita sama kita.
manusia sama manusia. Insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue datang ya, insya Allah, betul. Tapi yang namanya berangkat umroh itu pasti. Iya, bangunnya harus jam 00. Karena nanti kalau bapak dan ibu berangkat umroh, itu jam 00 udah harus bangun, udah harus mandi. Dan bapak dan ibu udah harus berangkat ke Masjidil Haram atau ke Nabawi. Itu mesti pagi-pagi, jam 1, jam 2 udah berangkat. Karena kalau bapak dan ibu jam 4 atau setengah 4 atau jam 3 baru berangkat ke Masjidil Haram, nggak bakal dapet tempat. Betul nggak? Siapa yang udah pernah berangkat umroh? Nah, ngalamin nggak kalau berangkat ke masjid jam 4 dapetnya di luar? Betul? Jangan bapak dan ibu, bisa-bisanya Pak Haji. Enggak Pak, bisa. Ya, jadi paksain jam 00 bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, baru baca Quran. Pak Haji kenapa sih maksain baca Quran? Bapak dan ibu, nanti antara duhur ke asar, dari maghrib ke isya, emang bapak dan ibu mau pulang ke hotel? Nggak mungkin, nungguin lah di masjid sambil apa? Baca Quran. Jadi ilmu RDAY bukannya neko-neko. Memang di kiai manapun nggak ngajarin ilmu kayak gini. Kok nggak ngajarin? Ya kan dia kiai, saya SD Impres. Nggak mungkin lah, ya kan? Beda jauh langit sama bumi. Ya betul. Nah, jadi paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Udah, jadi nanti gak kaget ya. Berarti sekarang yang belum dilakukan bangun jam 00 kali ya. Nah, coba deh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Terakhir, sebelum kita mulai, kira-kira ada gak yang punya hajatnya ekstrim? Enggak ada. Hajatnya biasa. Ekstrim. Apa kira-kira ekstrim? Kalau contoh ekstrim, contohnya apa? Oh nggak tahu. Saya salah nanya. Harusnya saya nanya sama orang waras. Ubar. Kalau kayak gitu ngantuk. Saya Pak Haji. Ya, hajatnya ekstrim. Saya jual tanah. Mau jual tanah seluas 22 hektar. Sudah ada pembelinya, tinggal pembayar. Oh iya, oke. Iya. Kalau bapak dan ibu punya hajat ekstrim, lawannya ibadah ekstrim. Kalau ibu dan bapak memang ibadahnya ekstrimnya belum bisa, coba diganti pakai namanya sedekah ekstrim. Apa tuh sedekah ekstrim? Sedekah seisi dompet atau sedekah seisi kantong. Kira-kira bapak dan ibu hari ini dirogoh kantongnya paling dalam ada berapa? 6.000, sedekahin semuanya. 17.000, sedekahin semua. Namanya sedekah seisi dompet. Udah pernah belum seumur hidup dari ibu bujangan sampai ketemu YouTube-nya RDAY sedekah seisi? Belum. Sedekah. Nah, coba praktekin dulu. Kalau berani. Tadi pagi. Oh iya. Oh tadi. Nggak apa-apa. Udah pernah. Oke. Jangan alat kelamin ibu yang disedekahin ya. Oh, jangan. Jadi yang disedekahin sisi dompet atau sisi kantong. Kalau bapak dan ibu bawa mobil, koin-koinnya diambil, sedekahin sesuai dengan hajatnya ibu. Tapi kalau bapak dan ibu hajatnya ringan, ya sedekahnya seikhlasnya saja. Orang hajatnya ringan. Tapi kalau ekstrim, sedekahin semua. Gua ada 16.000 nih. Kalau gua sedekahin, kalau gua pulangnya ke Papua gimana? Ya ntar diongkosin lah. Kita pesenin truk tronton jurusan Papua. Titip dong bos. Siapa? Ini bos, semen buntelan. Yalah,
Ini guyon ya. Jadi hari ini kita mau meraktekin yang namanya hajat ekstrim, tukerannya ibadah ekstrim. Makanya nanti bapak dan ibu ijab. Kalau bapak dan ibu nggak kuat ibadah ekstrim, paksain lakuin yang namanya sedekah ekstrim. Kapan tuh? Ya nanti di bawah sama anak yatim di bawah. Ya. Langsung. Jadi nanti bapak dan ibu biar manjur, terutama bapak, paksain usap kepalanya anak yatim Satu persatu. lah. Ya usap kepalanya anak yatim satu-satu, cium keningnya ibu yatim. Gak berani kan yang diusap rambutnya anak yatim, yang dicium oke. Nah nanti bapak dan ibu, kan saya nggak hafal nih hajatnya. Pak Haji, saya sakit gigi. Kenapa nggak dipraktekin ilmu RD Pamungkas? Kalau sakit gigi, kalau bapak dan ibu punya uang ya ke dokter. Kalau nggak punya uang, colek alat kelaminnya bapak atau ibu, colek, taruh di gigi. Hitungan 1 detik langsung sembuh. Jadi kalau bapak dan ibu sakit gigi, anak atau bapak atau ibu sakit gigi, kalau punya uang ke dokter boleh. Kalau punya uang, kalau nggak punya uang, colek alat kelamin, taruh di gigi. Kalau gusinya bengkak, colek alat kelamin, tempelin di gusi. Ya, ini murah meriah. Ji, bisa gak satu ruangan kompak kita praktekin? Hayu dah. Ayo, gue mau. Hah? Ini latihan sakit gigi, latihan, ya kan? Setuju gak Pak? Setuju. Emang maunya lo. Kedua, kalau bapak dan ibu punya anak, punya cucu, atau punya keponakan atau tetangga yang waktunya lahiran tapi nggak bisa lahiran, susahnya luar biasa, ambil celana dalam suaminya, diikat ke lehernya yang mau lahiran, itu hitungannya menit langsung lahir. Ya, jadi kalau bapak dan ibu punya anak, punya cucu, punya keponakan, tetangga yang mau lahiran susah, alias sungsang, alias ini, bebas. Obatnya cuma satu, ambil celana dalamnya yang hamilin. Karena kadang kan bukan suaminya tapi nggak hamilin. Pengalaman deh. Oh enggak. Ambil celana dalamnya bapaknya si jabang bayi itu, pinjam, ikat di leher. Ketiga, kalau bapak dan ibu sakit asam lambung, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ambil buah kelapa yang belum ada airnya, yang masih kecil, peluluk, ya masih mentil, belum ada airnya. Tahu gak arti mentil? Segede nenennya ibu. Jadi pada saat ngambil buah kelapa, bapak dan ibu mesti cari ibu-ibu. Bu, sama gak bu? Namanya buah apa? Luluk, ya. Ambil ganjil 1, 3, 5 boleh. Nanti masukin ke panci, kasih air, direbus sampai mendidih, airnya diminum paling lama 9 hari. Gak usah kelapanya itu nanti direbus lagi, diulang lagi. Oke? Keempat ya. Kalau bapak dan ibu sakit batu ginjal, batu empedu, apa aja yang ada batunya, pokoknya batu ginjal betul-betul. Kalau pengen emang punya uang, operasi. Tapi kalau nggak punya uang, beli kelapa hijau, masukin ke dalam panci,
kasih air, direbus sampai mendidih, kelapanya diangkat, dikupas, diminum air kelapanya sehari 3 kali selama 9 hari, nanti sembuh. Buat bapak dan ibu sakit batuk lagi, pilek kayak saya nih, flu misalkan, ngomongnya agak serak, atau suaranya ibu dan bapak serak karena ya bisa banyak hal, minum es atau apa. Obatnya kalau ada uangnya berobat, kalau nggak ada uangnya ambil celana dalamnya bapak atau ibu yang sakit, taruh di leher sampai lehernya kecekek. Bisa? Celana dalamnya yang sakit di leher. Nanti jangan ditanya lagi ya. Kalau bapak dan ibu sakit pelupa alias pikun, bapak dan ibu sakit pelupa alias pikun, obatnya cuma satu. Ambil celana dalam bapak dan ibu yang lagi dipakai, dicopot, ikat di kepala kalau mau tidur. Nah, kalau stres dikepret pakai celana dalam bekas. Yes. Ya, kalau bapak dan ibu sakit TBC, paru-paru, yang ada paru-parunya, obatnya cuma satu, susu kambing beku atau susu kambing cair, bukan susu kambing bubuk. Karena kalau bubuk udah di open, jadinya udah khasiatnya udah pada kena, udah ke open. Jadi yang beku, susu kambing yang beku, nanti dikukus kan cair diminum. Atau susu kambing cair yang di kulkas dingin diminum. Belinya di mana? Tuh di bawah ada. Di warung. Segelas. Berapa harganya? 30.000. Ya. Nanti bapak dan ibu, Pak Haji, aku nggak sakit itu. Oke? Nyambung ya. Jangan ditanyain lagi sakit-sakitnya ya. Boleh. Kalau sakit mata ini saya nggak bisa lihat gimana. Gampang. Orang yang sakit mata nomor 1, pantangannya jangan dilanggar dulu baru diobatin. Apa pantangannya orang sakit mata? Tidak boleh ngeremehin orang. Jadi bapak dulu waktu masih muda hobinya ngeremehin orang. Jawab dulu, gua kepelin. Ini kebeli nggak kelihatan saya. Oh, nggak kelihatan? Ya deh, gampang. Kalau sakit mata, min, glukoma, apapun yang kaitan sama mata, jari kiri tempelin di alat kelamin. Jari kiri di alat kelamin, taruh di mata kiri. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, 9 kali mau mandi, 9 kali habis mandi. Kalau mata kanan pakai jari kanan. Kalau yang laki-laki kepala kontolnya dicolek. Kalau yang perempuan lobang alat kelamin. Kalau bapak dan ibu mau colek alat kelamin, pantang. Kalau pengen manjur pakai cincin. Jadi nggak boleh pakai cincin. Kenapa? Ngerinya ketinggalan di dalam. Kalau ketinggalan di dalam, saya nggak mau dipanggil untuk nyongkel. Nggak mau saya. Tapi kalau ditelepon Pak Haji, tolong liatin. Ah, itu hobi saya. Colek alat kelamin, tempelin di mata. Kalau mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali, mau mandi 9 kali. Umur bapak berapa? 67 hari. Kenapa mata bapak nggak bisa ngelihat? Karena bapak dulu pada saat ngelihat suka ngeremehin orang. Bapak dikasih tahu selalu nggak percaya. Suka lihat paha sih. Enggak, kalau paha memang itu hobi kita para laki-laki. Kalau penyakit saraf kejepit, diabetes, kolesterol, ya obatnya cuma mandi jam 00.
Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit saraf kejepit, nggak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit diabetes, nggak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 sakit kolesterol, nggak ada. Tidak ada orang. Nah, kedua, ini dahsyat. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldo banknya di bawah 1 miliar. Iya, coba praktekin dulu. Mandi mesti jam 00 ya. Pas. Hah? Lewat dikit, jarum jamnya digeser. Hah? Ya berdua, apa berdua, kamarnya satu. Dilarang suaminya mandiin istrinya. Suami yang hobinya mandiin istri pasti bonusnya perceraian. Jadi nggak boleh. Yang boleh istri mandiin suami. Nggak boleh. Jadi kalau bapak pengen mandiin istri, tahan dulu pak, jangan. Nanti pasti perceraian. Udah ada contohnya. Ada orang 6 saudara kandung yang hobinya kawin cerai, ya perempuan itu doang. Baru nikah, lagi hamil, lahiran anak umur 2 bulan, cerai. Kawin lagi di tempat yang mewah, di hotel, baru 6 bulan, cerai. Dia langgengnya sama suami yang ketiga karena suaminya pasien RDAY, dianya pasien RDAY, sampai ini masih langgeng. Yaitu tadi, jangan mandiin. Kedua, istri yang mandiin suami tiap hari itu saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Tapi mandiinnya nggak boleh telanjang bulat, harus pakai daster. Kan kebanyakan istri mau mandiin suami sama-sama telanjang kan? Itu pasti dikejar-kejar pinjol. Pinjol itu artinya tuh alat kelaminnya suami, pinjol. Jol. Jangan bu, mandi pakai daster, jangan pakai telanjang, mandiin. Istri yang tiap hari nyuapin suaminya, tiap hari nyuapin suaminya, bonusnya dari Allah, emasnya berjejer. Coba praktekin. Istri yang hobinya kalau suaminya mandi keluar dari kamar mandi pakai anduk dan remas, saldonya nggak pernah di bawah 1 miliar. Iya, saya nggak setuju wanita mesti bikin pabrik, ikut multi level marketing. Saya nggak setuju. Ngapain? Udah, pokoknya kalau suami keluar dari kamar mandi langsung aja diremes. Mau udah wudhu apa mau saldo? Saldo lah. Mana ada orang wudhu telanjang bulat nanti dianduk-andukin, ya batal lagi lah. Nanti pakai baju rapi, pakai baju koko baru wudhu. Bukannya habis mandi wudhu telanjang bulat. Itu kesempatan untuk diremes sama istri kita. Berani gak bu? Ngeremes suami pada saat suami keluar dari kamar mandi, berani gak bu? Oke, bapak mau gak diremes? Emang maunya lu. Kalau takut sama air dingin, mandinya air panas. Enggak lah. Pokoknya maunya saya gini bu, masalah nanti di lapangan bapak dan ibu atur sendiri, ya. Saya nggak mungkin lah sampai detail ya. Iya, yang penting kan saya bicaranya saldonya jangan sampai di bawah 1 M. Terakhir, kalau perempuan atau wanita atau istri tercinta mau saldonya di atas 1 M, 1, berani nyebokin suaminya kalau pipis. Jadi kalau suaminya ke toilet pipis, ibu buru-buru lari.